Joyo, Mbak Ais Hasanah nggih. Putranyipun Mas Heri Wijiyanto, dikontes ing sekolah terus kuliah, lajeng badhe nyuwun panggihanipun Bapak Ibu sedaya kagem salah setunggalipun tugas kuliah. Salah setunggalipun tugas kuliah, sosialisasi makaitan karya hidup ing Bapak Ibu saged kaproduksi pilihan untuk urian pilihan kita terus kita putri dan itu mungkin beberapa di sini semua anak pulau Jawa dari kapal itu dan berdiri ketika sini langsung Bapak Ibu satu kertas terkait kita dengan diri terus sepatutnya terpakai di kuliah sinodi jurusan Lombok yang tadi kita dari pulau Pancasila Abidin pasti itu dengan pulau ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersekolah atau masih kuliah di Politeknik Bangunan Pertanian Yogyakarta yang dulunya itu STPP. Kalau Bapak Ibu tahu STPP Pertanian, Sekolah Pertanian. Jadi di sini saya ingin menyampaikan terkait materi yaitu tentang beli padi bersertifikat. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggori atau bagaimana, jadi kita saling belajar bersama ya. Halo Bapak Ibu. Baik, mari kita mulai ya materinya. Jadi materi kali ini terkait dengan benih padi bersertifikat. Bapak Ibu sekalian sampun sudah tahu benih bersertifikat boten nggih? Benih bersertifikat? Oh iya. Baik, di sini nanti saya sampaikan ya. Jadi terkait benih bersertifikat itu mengapa kita perlu menggunakan benih bersertifikat. Jadi benih itu menentukan awal pertumbuhan tanaman. Kalau benih padinya bagus, nanti tumbuhnya insya Allah bagus. Sudah dirawat dirawat dengan baik, insya Allah tumbuhnya bagus. Tapi kalau benihnya itu jelek atau kurang baik atau kurang bagus, kalau kita sudah berusaha merawat, insya Allah juga tetap tumbuh, tapi tumbuhnya kurang maksimal seperti itu. Jadi benih yang kurang bermutu atau benih yang tidak bersertifikat nanti hasilnya tidak maksimal meski sudah dirawat dengan baik. Tapi kalau benihnya yang awalnya sudah bagus dirawat dengan baik, insya Allah akan hasilnya juga bagus seperti itu. Nah, jadi masih banyak petani yang memakai benih non sertifikat seperti itu. Kemudian apa sih benih padi bersertifikat itu? Nah, jadi benih bersertifikat itu benih yang telah diuji atau dan telah diawasi oleh badan yang berwenang. Jadi benih padi diuji dan diawasi oleh badan sertifikasi benih seperti itu. Jadi benihnya sudah melalui tahapan pengujian, seleksi, dan sudah diuji kalau benih itu tumbuh dengan baik dan bagus, tahan penyakit seperti itu. Kemudian benih yang bersertifikat itu sudah dipastikan mutu dan kemurnian varietasnya terjamin. Jadi kalau Bapak Ibu semisal beli varietasnya biasanya apa Pak Bu? Pakai padinya padi apa? Impari 32 biasanya niku ya. Nah kalau misalnya biasanya beli varietas Impari 32, nah itu sudah dipastikan varietasnya murni Impari 32, tidak ada campuran varietas lain. Tapi kalau misalnya menggunakan benih non sertifikat atau belum dalam tahapan pengujian, itu benihnya masih tercampur. Jadi Bapak Ibu melihatnya, oh ini Impari 32, tapi ketika ditanam kok tumbuhannya nggak sama tingginya, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang daunnya beda. Kadang itu campuran, jadi tidak murni benih Impari 32 seperti itu. Kemudian
seperti apa kan ciri benih padi bersertifikat? Nah, ciri-cirinya benih yang bersertifikat itu memiliki label benih atau label resmi seperti di gambar. Itu ada warna kuning, warna putih, warna ungu, dan warna biru. Bapak Ibu tahu nggak ini? Label ini belum tahu ya? Nah, ini untuk jadi label ini itu menandakan kalau benihnya itu sudah tersertifikasi atau sudah diuji oleh lembaga resmi, sehingga kualitas benihnya lebih baik dari benih yang tidak tersertifikasi. Untuk benih label kuning dan putih ini biasanya tidak ada di toko pertanian Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena benih yang berlabel kuning dan putih itu hanya untuk para pemulia tanaman. Jadi untuk untuk memperbanyak indukan kuningnya seperti itu. Kemudian kalau untuk yang dianjurkan untuk Bapak Ibu kan ini kalau nanam biasanya buat konsumsi apa diapakan Bapak Ibu? Dijual. Tapi dijualnya sebagai beras apa? Benih? Beras. Sebagai beras ya. Jadi untuk dikonsumsi kan dijualnya untuk konsumsi makanan sehari-hari ya. Nah, kalau misalnya untuk konsumsi dianjurkan untuk Bapak Ibu itu menggunakan benih yang berlabel warna biru. Nah, itu biru itu merupakan benih sebar atau jadi benih yang sudah terjamin tapi kualitasnya turunan dari benih-benih yang di atasnya. Jadi kemurniannya masih murni tapi masih ada campuran sedikit seperti itu. Untuk daya tercambahnya benih yang berlabel biru itu sudah di atas 80%. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan benih berlabel itu ditanam sudah dipastikan 80% pasti tumbuh seperti itu karena sudah melalui pengujian dan tahapan seleksi dari lembaga resmi. Jadi tidak perlu khawatir kalau nanam nanti tidak tumbuh. Dan biasanya benih berlabel ini itu tahan akan hama dan penyakit seperti itu dibandingkan dengan benih yang tanpa pengujian atau penyeleksian oleh lembaga resmi. Kemudian ciri-cirinya tercantum varietas dan daya berkecambahnya. Kemasannya jelas dan rapi. Nah, ini saya mengambil contoh dari benih TRS Tani Rejosit. Kalau Bapak Ibu tahu Tani Rejosit, ada yang sudah tahu? Nah, jadi Tani Rejosit ini salah satu produksi benih padi yang ada di Bantul. Kebetulan kemarin saya sempat magang di sana juga. Nah, itu mereka memproduksi berbagai macam benih varietas yang paling unggul itu Segreng Handayani kalau di Bantul itu. Jadi mereka ini menjual benih ungu dan benih biru seperti itu. Kemudian keunggulan benih padi bersertifikat itu apa Bapak Ibu? Pertumbuhan tanamannya lebih seragam, lebih tahan terhadap hama dan penyakit, hasil panennya juga stabil. Jadi tidak perlu khawatir kalau tanahnya tuh kok ini saya nanam kok nggak tumbuh-tumbuh ya, kok ini saya nanam yang tumbuh cuma sedikit ya. Nah, karena kalau misalnya sudah bersertifikat itu sudah dipastikan pertumbuhannya serempak atau seragam seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih hemat waktu dan tenaga juga. Selanjutnya benih non sertifikat. Sebenarnya benih non sertifikasi ini memang keunggulannya ada, yaitu biayanya lebih murah, mudah didapatkan, sudah beradaptasi dengan lahan. Biasanya kalau benih yang tidak bersertifikat harganya memang lebih murah daripada yang bersertifikat Bapak Ibu. Tapi memiliki keterbatasan, yaitu mutunya tidak seragam, resiko hasil panennya juga menurun karena benihnya tidak mengalami pengujian dan penyelesaian sehingga banyak campurannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian daya berkecambahnya juga tidak dapat dipastikan seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, benih padi bersertifikat itu sangat dianjurkan sebagai investasi awal usaha tani kita
untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil panen. Kemudian apabila para petani menggunakan benih non sertifikat, jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan benih yang non sertifikat, itu nanti Bapak Ibu perlu seleksi. Jadi harus tahu, oh ini tanamannya yang mana ya, yang kira-kira yang bagus itu. Jadi malah ribet kan Bapak Ibu. Jadi dianjurkan untuk menggunakan yang benih bersertifikat, di mana benih ini sudah mungkin harganya memang agak mahal sedikit, tapi sudah dipastikan nanti hasilnya bakal maksimal dan lebih aman daripada Bapak Ibu menggunakan benih non sertifikat. Karena benih yang sertifikat ini sudah terjamin pengujiannya, keserentakan tumbuhnya, kemudian ketahanannya terhadap hama dan penyakit. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Bapak Ibu. Untuk sertifikat ini ditangani oleh BPSD, Badan Penguji dan Sertifikasi Benih. Nah, jadi dari pemerintah untuk benih bersertifikat Bapak sekalian bagus dan tidak kecewa di akhir seperti itu. Mahal di awal, investasi di awal mahal di awal, tapi hasilnya melimpah dari Bapak Ibu. Bukan ya, kalau hasilnya bagus dan melimpah, apa betul? Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu, bisa untuk sampaikan. Nanti kita akan berdiskusi bersama. Jadi kita belajar bersama seperti itu. Untuk sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tentang benih bersertifikat. Nah, nanti setelah penyampaian materi ada pertanyaan lagi juga, tapi itu masih pertanyaannya sama. Jadi setelah mungkin Bapak Ibu yang belum tahu benih bersertifikat, setelah penyampaian materi kemudian menjadi paham benih bersertifikat. Itu dia Pak Bu. Ya Bapak Ibu, ada identitasnya ya, nama sama namanya. Nama dan salah tinggalnya. satu kertas buku mawar, nanti yang satu kertasnya dijawab nanti setelah materi disampaikan. Kan ini belajar bersama. Sampai oleh hadiah lah. Yang tercepat. Nanti minta Bapak Heri ya.